Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali Allah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia, majelis kebaikan. Semoga malam yang berkah ini pada malam 10 Muharram, betul ya, menjadi asbab Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan sampai kematian tiba menghampiri kita. Amin, amin, Allahumma amin. Kita akan teruskan kajian kita kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai pada hikmah ke-83. Boleh buka kitabnya? Jumpa ya? Coba ya? Yang bawa kitab boleh dibuka, tawajuh sebentar. Tidak lama-lama kok ngaji itu, sebentar saja, 20 menit saya menerangkan. Insya Allah nggak lebih. Nanti lanjut dengan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Sampai pada hikmah al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Al-arifuna, orang-orang arif itu, idza busitu, bila Allah lapangkan mereka, akhwafu, mereka lebih khawatir, minhum, akhwafu minhum, mereka akan lebih khawatir, idza kubidu, ketika Allah sempitkan mereka. Jadi ciri khasnya orang arif itu lebih khawatir ketika Allah berikan kepada mereka kelonggaran melebihi bila Allah berikan kepada kita kesempitan. Melebihi bila Allah berikan kepada mereka kesempitan. Kalau kita ini kebalik ya. Khawatir kita itu kalau disempitkan oleh Allah, pengennya longgar terus. Sempit sedikit udah ngeluhnya luar biasa. Padahal lapangnya itu sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sempitnya 3 hari, 2 hari, sehari, itu sudah ngeluhnya luar biasa. La ilaha illallah. Kalau orang arif, Masya Allah, mereka akan lebih khawatir bila selalu Allah lapangkan, tidak pernah Allah sempitkan. Kenapa? Karena kelapangan-kelapangan yang datang kepada mereka itu khawatir nanti akan membawa mereka lupa kepada Allah. Banyaknya orang yang Allah kasih kesempitan, dengan sempit akhirnya dia bisa taqarrub ila Allah. Sujudnya lebih lama, nangisnya lebih khusyuk, air mata lebih jatuh karena merengek kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Maka kita ini ya tidak usah minta sempit ya. Kalau minta sempit nanti dikasih betulan tidak kuat. Jangan minta sempit. Termasuk nasihat guru saya, jangan minta sabar. Ya Allah, tolong berikan kesabaran sama saya. Jangan. Karena sabar itu baru diamalkan ketika ada ujian. Kalau antum minta sabar, berarti antum minta diuji oleh Allah. Gitu. Paham ya? Jadi jangan minta. Biarkan saja. Kalau datang, baru kita amalkan sabarnya. Gitu. Wasta'inu bisabri was sholat. Setelah sabar baru sholat hajat 2 rakaat. Minta kepada Allah agar Allah lembutkan takdir kita. Bukan minta, ya Allah angkat musibah. Tidak usah seperti itu. Itu seperti kita mengatur qada Allah itu. Ya saya tidak minta untuk engkau tolak takdir saya ya Allah. Saya minta hanya agar engkau lembut dalam takdir saya. Nah, sehingga kita terus bisa menjalannya dengan senyuman, dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Insya Allah ya. Nah, seperti itu. Mengapa? Alasannya mengapa orang-orang arif itu lebih khawatir bila Allah kasih kelonggaran melebihi kesempitan. Wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil.
Karena tidak banyak orang itu bisa menjaga adabnya, bisa menjaga etika, tata keramanya ketika longgar, kecuali orang sedikit saja. Orang itu sopan santun, bicaranya lembut, pakai tutur krama yang baik, kemudian tawadhu, jalannya bungkuk-bungkuk, itu banyak karena dia tuh orang yang Allah kasih kesempitan dalam hal rezeki mungkin. Ketika Allah kasih kelapangan dalam hal rezeki, harta yang berlimpah, biasanya sudah mulai beda tuh nada bicaranya itu. Sudah mulai beda itu, gaya jalannya itu beda. Sehingga dia sudah nggak bisa lagi hududil adab, menunaikan adab-adab dia. Maka kita ini kalau diuji oleh Allah kelapangan harta, kemudian nikmat jabatan, pangkat, kok masih bisa adab, dijaga tata keramanya, kata Sayyidina Ali, berarti kita ini orang yang otaknya lurus, akalnya lurus. Insyaallah ya. Tapi nggak usah terus kemudian udahlah kalau gitu saya jadi orang miskin aja. Dah. Kalau gitu saya jadi rakyat aja biar orang-orang zalim itu yang jadi penguasa, jangan, malah dosa. Kalau kita tahu kita punya kapasitas untuk memimpin, teruskan. Kita gunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah batil dengan hak dengan tangan kita. Insyaallah ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Sekarang yang bisa merubah itu tanda tangan, Pak. Kalau kita datang ke tempat-tempat seperti itu dengan tangan memukul, ya kita yang hancur kan, dikeroyok. Tidak bisa kita seperti itu. Dan kita ini hidup di negara yang ada HAM-nya. Tapi dengan tanda tangan. Coba, belum lama pemimpin kita tanda tangan sebentar tutup, tanda tangan tutup. Apa namanya itu sana? Iya, di sana apa namanya? Apa? Dia ya betul, yang suri. Masya Allah. Dengan tanda tangan. Maka kita husnuzon, semoga beliau ini orang baik, nah orang yang adil. Insyaallah ya. Apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Maka dari hikmah yang kita kaji malam ini, saya syarahi sedikit ya. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau itu muridnya Imam Syadzili. Imam Syadzili itu yang mendirikan Thariqah Syadziliyah. Punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Luar biasa beliau itu, walinya luar biasa, orang Mesir. Beliau mengatakan, auqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu-waktu seorang hamba itu cuma ada 4. Gak ada 5-nya, gak ada yang lain. Kita ini hamba Allah semua. Cuma punya waktu 4 saja. Keadaan kita, kondisi kita, apapun keadaan kita, cuma 4. Yang pertama, an-ni'mah wal baliyah, wat ta'ah wal ma'siyah. Yang pertama, waktu nikmat. Yang kedua, waktu ujian, datangnya musibah. Yang ketiga, waktu taat. Yang keempat, waktu maksiat. Kita ini, kalau nggak sedang Allah kasih nikmat, ya Allah kasih ujian. Kalau nggak sedang Allah kasih ketaatan, ya nggak kemaksiatan. Maka dalam 4 keadaan ini, Allah selalu menuntut kita untuk berbuat baik. Allah selalu menuntut kita untuk beribadah kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Ya, sekarang waktu nikmat dulu. Ketika datang nikmat dari Allah, apa perintah Allah? Apa? Bersyukur. Dan kita harus paham bahwa nikmat yang datang itu dari Allah. Lalu kita tunaikan haknya dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat kalau sudah sampai nisabnya. Tiba-tiba dagang usaha bisnis 1 tahun kalender haul nisabnya sudah sampai 5 nisab. Masya Allah. Maka tijarah itu kan nisabnya berapa? Sama kayak emas ya. Kalau emas itu digramkan sekitar 80-an lah. Berarti
80 gram itu nisabnya 2,5 persen. Itu dikeluarkan. Itu yang pertama. Ketika datang nikmat, maka tuntutan Allah kepada kita agar kita bersyukur. Jangan sampai kemudian itu nikmat malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang menghancurkan kita. Uang, kemudian sampai nisabnya tidak dizakati, maka kelak akan datang pada hari kiamat, harta itu akan menjelma seperti seekor ular yang melilit dia, mematuk dia, dan dia mengatakan, akulah hartamu, akulah emasmu, akulah dinarmu, dirhammu yang kau simpan dan kau keluarkan zakatnya. Kemudian ketika datang baliyah, ujian, apa perintah Allah kepada kita? Ketika datang ujian, maka perintah Allah kepada kita agar kita bersabar. Bukan cuma bersabar, tapi juga menerima atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Risalah Qusairiyah, itu Imam Ibnu Rajab kalau tidak salah, ya betul. Beliau mengatakan, ada pahala yang lebih hebat daripada mati syahid. Ada pahala yang lebih besar daripada membangun masjid. Pahala yang lebih agung daripada ngasih makan orang miskin, ngasih makan anak yatim. Apa itu? Menerima takdir. Apa? Menerima takdir. Menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan cuma dengan sabar. Enggak. Salah kalau kayak gitu cuma ya sabarlah. Sabar itu yang keluar dari mulut antum itu karena antum ya emang kayak gitu posisinya, sehingga dari yang lain. Menerima takdir itu adalah sururul qalbi bi murril qada. Menerima takdir itu adalah senangnya hati, bahagianya hati menerima pahitnya takdir. Bayangkan, gimana itu? Jadi ketika datang ujian, kok seneng? Tetap tersenyum dan dia bisa ambil hikmahnya bahwa ini datang dari Allah agar kita semua lebih bisa dekat dengan Allah. Oh itu berarti antum sudah punya amalan yang luar biasa itu. Dan yakinlah bahwa antum sedang Allah kasih pahala yang insya Allah lebih besar daripada mati syahid itu sendiri. Nah, mati syahid kalah, apalagi jihad kalah. Itu dalam kitab Risalah Qusairiyah. Maka kita ini semua, apapun keadaan kita, maka Nabi beliau bersabda dalam hadis, ajabat kullu amril mu'minin. Setiap perkaranya orang Islam itu menakjubkan. Kalau dia sehat, dengan sehat dia bisa ibadah sehingga bisa semakin banyak amalnya. Kalau sakit, dengan sakit menjadi gugur dosa-dosanya. Satu sehat nikmat, satu sakit ujian. Mahfum di sini? Yang satu mendatangkan pahala, yang satu menghapus dosa. Kemudian jika orang iman itu kaya, maka dengan kayanya dia bisa membangun masjid, dengan kayanya dia bisa membangun pesantren, dengan kayanya dia bisa infak sana sini, sehingga semakin banyak amalnya, semakin banyak pahalanya. Nabi berjanji dalam hadis, man bana masjidan banahullahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, kelak pada hari akhir Allah bangunkan surga, Allah bangunkan istana di surga. Itu kalau tidak punya duit tidak bisa. Nah, tapi bila mereka miskin, sebab miskinnya menjadi kurang hisapnya. Masya Allah. Jadi yang satu membawa pahala, yang satu menjadikan ringan hisapnya. Nah itulah hakikat menjadi orang iman. Enak terus. Tidak pernah tidak enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu ta'ah. Yaitu waktu apa? Kita taat. Ketika kita taat, tuntutan Allah kepada kita agar kita menjaga hati. Jangan sampai taat kita itu menimbulkan di hati kita rasa ujub, rasa sombong, rasa riya, rasa lebih baik daripada orang lain. Oh saya ini baru pulang haji nih. Nah, mestinya orang manggil saya Pak Haji. Nah, saya ini baru pulang umroh ini. Saya ini baru selesai Quran itu. Mestinya saya dipanggil Al-Hafiz. Nah, berarti antum beramal hanya karena titel-titel yang gak berguna itu. Nah, insya Allah ya, itu terus tundukkan hati itu.
dengan amal-amal yang bisa menundukkan tentunya. Kemudian yang keempat, ketika maksiat. Jadi hakikatnya seorang hamba dalam hidupnya itu cuma 4 itu saja. Yang pertama, datang nikmat. Yang kedua, datang musibah. Yang ketiga, ketika taat. Yang keempat, ketika maksiat. Siapapun orangnya selain para nabi, para rasul tentu pernah bermaksiat. Termasuk yang ngomong dan yang mendengar. Bahkan sering maksiatnya, kalau tidak salah ini, daripada taatnya. Tapi ketika maksiat, jangan terus putus asa. Tuntutan Allah kepada hamba yang maksiat adalah cepat istighfar. Maka jangan sampai kita itu bosan-bosan beristighfar. Meskipun jatuh bangun kita ingin jadi orang baik, terus jangan sampai berhenti istighfar. Bahkan dalam satu makalah para ulama mengatakan, Lau anna fir'auna lamma tagha. Seandainya Fir'aun yang Allah sebut dalam Al-Quran lamma tagha, sungguh orang-orang yang melampaui batas. Wa qala 'ala Allahi ifkan wa zura. Sampai dia pernah mengatakan Allah itu tidak ada, bohong, hanya ilusi saja. Kemudian ulama tadi mengatakan seandainya dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lamma wajadallahu ghafura, pasti dia akan mendapati Allah dalam keadaan Maha Pengampun. Masya Allah. Fir'aun saja yang seandainya ketika matinya dia istighfar, kemudian syahadat kemudian istighfar sebelum matinya, itu saja Allah ampuni, apalagi orang yang memang dia iman dari lahir. Maka kita ini insya Allah senakal-nakal kita tidak sampai kayak Fir'aun lah ya. Tidak sampai lah ya, insya Allah ya. Di sini nggak ada yang ngaku Tuhan kok, nggak ada. Ada yang ngaku Tuhan. Fir'aun itu saking nakalnya Pak, sampai ngaku Tuhan. Jadi kata para ulama ketika menafsiri ayat ini, ana rabbukumul a'la. Kenapa Fir'aun itu sampai taraf ngaku Tuhan? Maka ditafsiri oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan karena Fir'aun itu hampir tidak pernah dapat cobaan dalam hidupnya. Longgar terus, sehat, tidak pernah sakit. Sehingga merasa saya ini Tuhan kayaknya nih. Gak pernah sakit, tidak pernah ada ujian, adanya longgar terus, apapun yang saya minta terwujud. Jadi kalau kita tidak pernah datang cobaan ujian menghampiri hidup kita, maka kita coba istighfar. Cepat-cepat istighfar. Ketika datang ujian kita tersenyum, karena dengan sebab ujian, insya Allah dosa pun ikut luntur. Nah, kalau sudah nggak ada dosa, saya ini nggak punya dosa Ustaz, sudah bersih saya nih. Saya baru pulang haji saya mah berur. Sehingga dalam satu hadis Nabi bersabda, barang siapa yang haji, walam yarfus, walam yafsuk, siapa yang haji tidak ngomong kotor, tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan fahish, maka dia akan pulang ke rumahnya kayaumin waladathu ummuh, seperti ibu yang sedang melahirkan anaknya, bersih tanpa dosa, seperti ketika hari pertama dia dilahirkan. Masya Allah. Kalau emang antum sudah bersih dari dosa, kemudian masih Allah uji, berarti ujian itu untuk mengangkat derajat antum indallah. Insya Allah ya. Jadi Fir'aun itu mengaku Tuhan sampai ngaku Tuhan karena dia tidak pernah datang ujian. Maka manusia itu kalau taat, sebab taat mereka itu bisa melebihi kemuliaan malaikat. Tapi kalau nakalnya pun bisa melebihi iblis. Iblis itu Pak, senakal-nakalnya, tidak pernah ngaku Tuhan. Makanya ketika dia melihat Fir'aun ngomong, ana rabbukumul a'la, tercengang itu iblis itu. Manusia yang belum pernah melihat surga neraka, ngaku Tuhan. Saya ini sudah alumni surga, alumni neraka. Nggak pernah berani ngomong Tuhan. Maka fartaqa bihadal hal hatta sara iblisu min jundi. Kata iblis, kata Fir'aun, kuntu min jundi iblis. Dulu nakal saya itu masih setaraf dengan anak buahnya iblis. Fartaqa bihadal hal, maka pangkat saya naik dari RT, lurah, camat,
bupati, gubernur, presiden, naik terus. Hatta soro iblisu min jundi, sampai tingkatan iblis jadi anak buah saya. Kata siapa? Kenapa? Karena sampai ngaku Tuhan, sementara dia pun tidak berani ngaku Tuhan. Nah, maka kita menyikapi ujian yang datang, musibah yang datang, itu dengan kacamata iman, kacamata orang arif, sehingga kita lulus dalam ujian-ujian ini, insya Allah ya. Dan justru bagi orang arif, sering saya sampaikan, ujian terberat itu ketika malah datang kelonggaran. Karena ketika diuji oleh Allah kesempitan, mungkin dia bisa lulus dengan menangis, lulus dengan tahajud yang lama, lulus dengan sabar kemudian dia istighfar, lulus dengan sabar kemudian dia bahagia, senang menerima qada Allah. Tapi ketika datang kelonggaran, nggak lulus. Disuruh syukur malah kufur, disuruh menunaikan zakat malah nggak ditunaikan zakatnya, disuruh ngaji malah entah lari kemana. Nah, ngapa kita duduk sekarang di sini ngaji? Karena kita ini miskin. Coba kalau kita Allah kasih uang 10 miliar, Allah kasih uang triliun, mungkin ke Eropa sana aja sekarang. Jalan-jalan, ngabisin waktu, ngabisin umur yang tidak manfaat. Karena kita ini tidak punya duit ya, terpaksa ngaji lah. La ilaha illallah. Kadang-kadang kesempitan itu malah mendatangkan kebaikan. Maka ciri khas orang arif itu dia tidak minta untuk datangkan kesempitan, tapi bila datang kesempitan dia bahagia dengan datangnya. Karena saya sampaikan tadi, saya katakan dalam kitab Risalah Qusyriah, termasuk orang itu yang akan Allah kasih pahala sebesar-besarnya adalah orang yang sururul qalbi bimurril qada, senangnya hati dengan takdir yang pahit. Kemudian dia sabar dan dia amalan untuk menyelesaikannya, insyaallah ya. Nah, ini luar biasa nih hikmah malam ini. Allah, ini pun enggak tahu saya nih bisa enggak saya ngamalkan ini nih. Ketika datang cobaan tuh yang ada ngeluh. Kita ini pernah nggak kehilangan sesuatu sehingga sakit hati kita? Kita sudah berjuang, memperjuangkannya sampai dapat, tiba-tiba dicuri orang. Curi orang. Itu sakitnya luar biasa. Tapi bisa nggak kita mendidik hati untuk agar positif dan husnuzon kepada Allah? Oh, ini insya Allah jadi simpanan baik saya kelak di akhirat. Nah gitu. Tapi sulit. Yang ada mesti ngamuk-ngamuk dulu, baru husnuzon. Ya. Tapi kalau dari awal kita tanamkan di hati, wah, insya Allah ini menjadi tabungan saya kelak di surga. Semoga dengan asbab ini Allah ampuni dosa saya. Itu jarang sekali. Kalau sudah sampai tingkatan itu berarti antum itu orang arif, orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita ini kan nangis, kemudian sedih, galau karena merasa memiliki tuh. Merasa apa? Memiliki. Padahal kita ini di sini nggak pernah punya apa-apa. Antum lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, kenapa merasa punya apa-apa? Kalau kita datang ke rumahnya orang punya pagar, ada pagarnya. Pagar itu dibuat menunjukkan bahwa kita nggak boleh masuk sembarangan. Sama dengan syariat Islam dibuat agar kita ini tidak menggunakan dunia ini kecuali dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pagarnya. Lalu kenapa kita ini terus merasa memiliki, itu kenapa? Sehingga akhirnya ketika itu hilang dari kita, kemudian diambil orang, kemudian lain sebagainya, itu sedihnya luar biasa. Karena apa? Merasa memiliki. Maka hilangkan, didik hati untuk tidak selalu merasa memiliki. Maka saya punya guru, masih hidup sampai sekarang di Lampung sana, namanya Kiai Syamsuddin hafizahullah. Pernah suatu hari waktu ngajar gini, beliau mengatakan, saya itu tidak punya apa-apa, Kang. Rumah saya tidak punya, mobil saya tidak punya, motor saya tidak punya. Itu rumah istri saya yang ke-1. Mobil ini sudah saya kasihkan ke istri saya kedua. Tanah itu sudah saya bagi-bagi. Sehingga bila saya mati hari ini, saya mati tidak dengan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak Allah tanya, ya rumah tuh punya kamu? Oh enggak, itu punya istri saya ya Allah. Nah, ya untuk istri supaya kita lepas dari hisabnya. Masya Allah.
Dia ambil istri kedua, ini istri ketiga, keempat ya. Ini yang bisa ngamalkan ini wali nih, Pak. Kalau bukan wali jangan main-main. Insyaallah ya. Saya nggak ngajak poligami loh ya. Kalau wali silahkan, kalau enggak jangan. Saya wali Pak Ustaz, wali murid. Ya, silahkan. Silahkan. Dah. Tafadhol, ada yang tanya? Cepet toh, 20 menit cuma. Ada nggak 20 menit? 25. Ya, silakan. Ada yang tanya? Silakan. Kalau enggak, saya tutup. Ngaji sebentar saja, nggak usah lama-lama. Boleh, tafadhol. Ya. Jadi di dunia ini ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kaitannya sama hablum minallah, cukup kita minta maaf sama Allah. Contoh, ada orang dia melakukan maksiat yang hubungannya sama Allah. Seperti apa? Minum khamar. Maka dia cukup taubat dengan meninggalkan minum khamar, kemudian minta ampun sama Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hubungannya mencuri, ini hablum minan nas. Gak cukup hanya dengan minta ampun sama Allah. Maka berat ini ya. Ini kalau kita bicara hukum hablum minan nas, ini berat sekali. Kalau kita mencuri, kita harus mengembalikan masalahnya. Dan kita minta maaf sama orang yang kita curi. Nah gitu. Makanya koruptor itu ngeri sekali itu. Dia harus mengembalikan uang yang pernah dia korupsi, kemudian dia minta maaf kepada orang yang dikorupsi. Kalau ranahnya ranah bupati ya berarti kabupaten. Kalau ranahnya negara berarti presiden. Kalau ranahnya desa berarti ya kepala desa. Nah ini yang disebut dengan hablum minan nas. Maka termasuk salah satu amalannya Imam Ghazali, beliau ceritakan itu, sebelum beliau tidur, beliau selalu, ya Allah, segala kesalahan orang terhadap saya maafkan. Ya, jadi seandainya saya mati hari ini, saya mati dalam keadaan qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang nggak cacat, hati yang nggak benci orang lain. Tapi seandainya saya salah sama orang lain, mohon ya Allah engkau maafkan juga. Dan kita tetap berusaha untuk minta maaf sama orang yang bersangkutan. Kalau itu mengundang kelahi, ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan, bro, saya minta maaf ya. Udah selesai. Kalau antum tidak terima, terserah. Yang penting saya sudah minta maaf. Karena termasuk termasuk yang Nabi larang itu mendiamkan saudara iman kita melebihi 3 hari. Fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Haram atas orang Islam mendiamkan orang Islam yang lain atas 3 hari. Melebihi 3 hari. Tidak boleh. Dan siapa yang salam duluan, nanti malaikat salam dengan dia. Jadi ini berat nih ya, karena mainnya perasaan. Saya nih, contoh sama Pak Ridho. Berselisih. Itu gak level, saya minta maaf duluan. Kata dia, ngapa saya yang tua? Nah, akhirnya sama-sama angkuh. Dan siapa yang minta maaf duluan, itulah kelak yang disalami malaikat. Assalamualaikum. Kalau sudah malaikat yang salam, ya berarti kan makbul. Salam itu kan doa. Sejahtera untukmu, wahai orang yang minta maaf pertama kali. Dan itu yang mendoakan malaikat. Kan berat, Pak. Berat sekali. Begitu, Bib ya. Nah, kalau kita mengundang perkelahian ya, cukup minta maaf melalui media, boleh juga sosial, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Dalam berkait masalah kediaman teman-teman itu kan. Kadang kalau tidak mesti formil, saya minta maaf ya itu boleh tak, misalnya ya kita negur duluan itu, tapi nggak ada kata maaf, tapi kita boleh duluan apa itu sama. Ya, minta maaf itu nggak harus dengan kata, kadang dengan sikap. Justru malah itu yang berat. Bisa nggak antum, ini ada orang nih benci sama antum, nggak karuan bencinya itu. Tiba-tiba antum datang bawa kue ke rumahnya. Saya jumpai nih kakek saya. Dulu ibu saya pernah cerita itu. Jadi dalam majma' ketika tahlilan itu
dicaci kakek saya. Caci sama ada orang karena dia orang alim juga, sebenarnya enggak alim lah. Ya orang yang dituakan di kampung begitu, itu dicaci. Tajwid enggak bisa, panjang pendek enggak paham katanya. Itu kok masih sempet-sempetnya pagi datang ke rumahnya bawa rokok, bawa roti, bawa gula, bawa kopi. Ibu saya geram, ya Allah, keluarga geram semua. Kok masih bisa antum itu datang ke rumahnya bawa, oh inilah saya ini belajar meniru sikap Rasulullah. Ketika dicaci, balas dengan kebaikan. Nabi Isa itu pernah itu caci maki. Oh, Nabi Isa ini anak zina. Enggak punya bapak, lahir dari seorang wanita yang fajir. Beliau senyum saja. Sehingga muridnya itu tanya, wahai guru, engkau dicaci begitu rupa, enggak engkau balas, kenapa? Beliau mengatakan, saya cari-cari di hatiku, enggak aku jumpai kecuali kebaikan. Sehingga yang keluar pun kebaikan dari mulut saya. Gitu. Kalau kita masih bisa membalas, anjing kamu. Wah, berarti itu masih ada anjingnya di hati kamu itu. Apalagi kalau sudah keluar semua itu. Kadang-kadang anjing, kadang kayaknya itu bukan hati, tapi apa itu? Kadang-kadang, ya Allah. Kebun binatang kayaknya itu ya. Oh itu harus. Oh tetap pakai etika yang bagus ngomongnya ya. Kita ini kalau kita yang dicaci, kita cukup diam saja, menunjukkan kita ini, meskipun masih ada jengkelnya, masih ada kebun binatangnya, masih ada itu di hati kita, campur aduk, tapi berusaha untuk tidak mengeluarkannya, gitu. Didik seperti itu. Pernah suatu hari Sayyidina Umar itu dicaci. Wahai Umar, ketika dulu engkau masih golongan kami, engkau menjadi pemimpin. Sekarang hanya menjadi kacungnya Muhammad. Itu kayak mana tuh? Sakitnya itu. Akhirnya beliau senyum saja. Ketika senyum, Nabi senyum. Nabi tepuk tangan. Cacian kedua, masih senyum juga. Cacian ketiga, marah Sayyidina Umar tuh. Saya nggak tahannya, hampir dicabut pedangnya. Maka Nabi langsung pergi, meninggalkan Sayyidina Umar. Maka dikejar sama Umar. Ya Rasulullah, ketika aku dicaci diam, sampai 2 kali engkau tersenyum melihat aku. Ketika aku membalas, engkau pergi meninggalkan aku, berpaling. Kenapa ya Rasulullah? Maka dia mengatakan, karena ketika engkau dicaci, malaikat turun mendoakan engkau. Tapi ketika engkau balas, pergi malaikat, yang ada setan. Saya nggak mau. Saya harus pergi. Nah, saya harus pergi, tidak mau satu majma' dengan setan. Nah, jadi kita ini kadang-kadang masih ada unsur setoniyahnya. Nah, yang tukang ada di situ. Ya, kita yang didik lah. Ya, meskipun kita ini masih kayak gini ya, nggak bisa ya kita ini nahan emosi ketika dicaci, harga diri kita nggak bisa. Masih ada unsur ngamuan lah. Tapi kalau yang dicaci itu Rasulullah, itu harus. Jangan sabar. Enggak, itu nggak pas tempatnya itu. Harus. Sayyidina Umar itu kalau sudah Nabi yang berkaitan itu langsung, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Pernah suatu hari Nabi itu dicekek lehernya oleh seorang Yahudi dari belakang itu, pakai sorban. Beliau punya sorban ya, di pundaknya ada ridak. Kemudian datang Yahudi mencekik Nabi dengan ridak Rasulullah, dicekik. Wahai Muhammad, bayar hutangmu. Itu ketika itu ada majma', ada pengajian seperti ini. Bayangkan, ada orang Yahudi tiba-tiba datang ke depan mencekik leher kamu. Sementara antum sedang tausiah. Itu gimana itu? Maka berdiri Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya Yahudi ini. Jangan Umar, kata Rasulullah. Karena memang benar, saya ini punya hutang sama dia. Sehingga kata itu Nabi mengatakan, wah Yahudi, bukankah hari ini belum jatuh temponya? Kenapa engkau menagihnya? Saya tidak mau tahu, wahai Muhammad. Pokoknya harus hari ini. Maka beliau mengatakan, wahai Umar, ambilkan 20 karung gandum kalau tidak salah di Baitul Mal. Kasih ke Yahudi ini. Dan tambah lagi 20 karung gandum. Kasihkan ke Yahudi ini. Jadi 40 karung gandum. Sementara hutang beliau sama Yahudi cuma 20 karung. Sehingga orang Yahudi itu tanya,
Ya Rasulullah. Sehingga Umar tuh tanya, ya Rasulullah, bukankah hutangmu hanya 20 karung? Yang 20 untuk apa? Yang 20 itu untuk kelakuanmu terhadap dia. Sehingga dia takut. Bayangkan. Nabi sudah digitukan tidak marah, tambah pula ngasih hadiah. Masya Allah. Maka langsung dilepas oleh Yahudi itu, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wahai Muhammad, sebetulnya saya kesini itu bukan untuk menagih hutangmu. Terus untuk apa? Dalam kitab kami Taurat, semua ciri-ciri kenabian ada pada antum semua. Tapi satu yang belum saya buktikan, yaitu akhlak. Yaitu apa? Akhlak. Ternyata hari ini saya menyaksikan ya Rasulullah. Dan hari ini saya bersaksi, engkau seorang nabi. Jadi akhlak itu penting. Insyaallah ya. Nah, gitu. Jadi gimana ya? Tidak bisa dibayangkan lah indahnya Rasulullah itu. Nah. Berada? Apa? Iya, karena itu nanti akan dibawa ke mahkamah yang namanya keadilan. Mungkin di dunia ini bisa luput dari keadilan. Kan dunia ini tempatnya yaitu. Bahkan Imam berlamaan ya, betul. Contoh gimana itu? Untuk mendidik boleh, untuk takdib menyadarkan, sama itu menyadarkan. Cuman melawan dengan cara yang hikmah ya, tetap dengan cara yang hikmah. Iya. Kalau orang sombong, sombongi ganti gitu ya. Memang ada anjurannya. Idza ra'aitumul mutakabbiruna kabbiru. Kalau kamu jumpa orang sombong, sombongi ganti. Enggak apa-apa kok. Kata Nabi, fadzalikumudillah wasighar. Karena itu bisa membuat dia tuh kerdil, membuat dia tuh merasa dak angkuh-angkuh betul lah. Ternyata dia bisa sombong juga ternyata. Gimana? Sebetulnya sombong dalam hal ini sombong dalam ilmu. Cuman ya karena sekarang ini sombongnya orang itu yang disombongkan dunia, nggak ada yang disombongkan ilmu zaman sekarang nih, karena bodoh semua. Yang disombongkan dunia ya, monggo silakan. Allah. Soalnya ya, jadi itulah sekelumit hikmah yang kita kaji malam ini. Makanya saya ini kalau saya berkali-kali dengar cerita Ukasah, berkali-kali nangis, Pak. Berkali-kali saya dengar cerita Ukasah, berkali-kali nangis. Bagaimana akhlak Rasulullah itu luar biasa. Sayyidina Ukasah bin Mihsan, pernah dengar ceritanya ya? Pernah dengar cerita semua. Masya Allah. Begitu mulianya Rasulullah, sampai sebelum beliau wafat sekalipun masih mengumpulkan majma' para sahabatnya. Wahai sahabatku, aku tidak mau pergi menghadap Allah dalam keadaan masih membawa beban, hutang piutang, hati yang masih dendam terhadap kalian semua. Kalau kalian sahabatku ada yang pernah aku sakiti, ada yang pernah aku hutangi, silahkan tagih sekarang, jangan sampai nanti dibawa ke hadapan Allah. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat, ya Rasulullah, engkau pernah hutang dengan saya, dan kalau itu engkau anggap hutang, ya saya pengen menagih. Maka para sahabat heran, kok ada orang menagih Nabi dalam keadaan Nabi sakit seperti ini. Apa hutangku, hai Ukasah? Ya Rasulullah, dulu ketika perang Uhud, engkau menertibkan barisan dan engkau mencambuk kudamu. Ketika itu aku di belakangmu, tidak kena itu kuda mengenai badanku ya Rasulullah, dan sakit. Kalau itu engkau anggap hutang, aku ingin membalas ya Rasulullah, aku ingin menagih. Oh ya, ini hutang, kata Nabi. Wahai Bilal, ambil cambukku di rumah putriku Fatimah. Maka diambil oleh Bilal itu cambuknya, dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ukasah, maju, cepat balas, karena ini hutang. Maka ketika itu berdiri Sayyidina Abu Bakar. Wahai Ukasah, cambuk saja aku, karena aku ini adalah orang pertama kali yang merasakan
pahitnya perjuangan bersama Rasulullah. Dengan engkau menyakitiku, engkau menyakiti Nabi juga. Nah, wahai Abu Bakar, duduk, ini urusanku dengan Ukasah. Maka berdiri Umar. Wahai Ukasah, cambuk aku. Jangan kau cambuk Rasulullah. Tegakah engkau dalam keadaan Nabi pucat seperti ini, sakit sekian lama tidak sembuh-sembuh, engkau ingin membalasnya? Cambuk aku. Kata Nabi, wahai Umar, duduk. Ketika itu berdiri Hasan Husain, cucu Rasulullah. Wahai paman, cambuk kami saja, karena kami ini darah daging Rasulullah. Sehingga dengan engkau mencambuk kami, engkau akan menyakiti Rasulullah. Wahai putraku Hasan Husain, duduk. Maka majulah Ukasah dengan membawa cambuknya sambil mengatakan, ya Nabi, dulu ketika engkau mencambuk aku dalam keadaan aku tidak pakai baju. Sekarang aku ingin mencambukmu dalam keadaan seperti itu juga. Maka ketika itu dibukalah baju Rasulullah, semua para sahabat melihat bagaimana indahnya tubuh Nabi ketika itu. Bersinar putih jernih meskipun ketika itu sedang pucat. Dan ketika itu teman-teman semua terikat di perut Nabi 5 butir batu untuk menghancur perutnya. Karena saking laparnya beliau. Ya Allah. Maka ketika itu para sahabat menangis melihat Nabi itu kelaparan seperti itu. Sampai diikat dengan batu, diganjal supaya tidak turun. Maka Sayyidina Ukasah itu maju. Ketika dekat dengan Nabi, dilemparkan cambuknya, langsung dipeluk dengan Rasulullah. Dipeluk oleh Ukasah Nabi itu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang sanggup menyakitimu ya Rasulullah? Aku hanya ingin kulitku yang hina ini menyentuh kulitmu yang mulia. Sehingga kelak di akhirat menjadi kulit yang mulia juga. Nah, seperti itu. Maka beliau mengatakan, wahai sahabatku, bila engkau ingin melihat ahli surga, lihatlah dia ini, Ukasah. Masya Allah. Jadi cerdas sekali. Ingin memeluk Nabi di akhir hujung hayatnya, langsung kulit dengan kulit. Nah, hingga beliau mengatakan, wahai sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasah ini. Masya Allah. Maka saking ngefannya teman saya dengan Ukasah itu, ada kawan saya ngasih nama anaknya Ukasah. Karena cerdas. Ukasah. Insya Allah ya, itu akhlak Nabi. Seorang pemimpin. Ada enggak zaman sekarang seorang pemimpin yang seperti itu dengan rakyatnya? Ada enggak uang kalian yang saya makan? Meskipun 1000, kalau ada saya ganti. Tidak ada insya Allah. Yang ada malah sokongan lagi. Ini bukan siapa-siapa ya, kita maksudnya. Kita nih bicaranya maafkan lah ya, karena kita mungkin sadar lah caranya lah maafkan. Tapi ketika dia datang saat kita jauh, kita tak mau lagi berurusan sama dia, kita jauh lagi dalam maafkan dia. Tapi dalam hati kita maafkan dia. Iya betul. Enggak apa-apa. Untuk menjaga supaya hati itu nggak timbul dendam. Nabi itu pernah bersikap seperti itu kepada seorang sahabat. Pernah. Yaitu pembunuh paman beliau. Siapa namanya Pak? Lupa saya. Hamzah pamannya. Siapa yang membunuh? Lupa saya. Nama yang membunuh Sayyidina Hamzah? Iya. Itu ketika masuk Islam, Nabi itu selalu menyingkir ketika ada dia itu. Menghindar. Kenapa? Karena beliau terlampau sayang dengan pamannya Sayyidina Hamzah. Iya, akhirnya dia membunuh orang yang Nabi benci. Masya Allah, la quwwata illa billah. Oh jangan, kita tegur balik tetap. Kalau nggak mau negur, berarti kita ini belum memaafkan. Iya. Itulah. Makanya kita ini belajar maafkan. Maka kita ini hidup Pak di dunia ini kan berteman, berkawan. Maka ayolah sama-sama jaga perasaan teman kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita hal-hal yang menyakiti hati kawan kita. Menjaga perasaan orang Islam itu amalan terbaik, luar biasa. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu diantar oleh orang A'rabi satu anggur itu, satu wadah. Orang A'rabi, orang kalau di sini mana ya? Orang dusun pelosok. Nah, dia dengan lari bahagia, ya Rasulullah, saya bawakan engkau hadiah ya Rasulullah. Ketika itu Nabi sedang di majma' dengan para sahabatnya. Apa? Iya betul. Itu. Yang membunuh Hamzah ya, betul. Itu kalau taklimnya hidup tahu tuh. Tapi karena kita ini lama enggak taklim. Itu ketika datang anggur itu, Pak, dimakan sama Rasulullah. Satu, makan lagi beliau, metik dua, sampai habisnya tersisa. Maka orang Arabi yang membawa anggur di hadapan Nabi bahagia, dia pulang dalam keadaan gembira hatinya, Nabi telah menghabiskan hadiah yang dibawanya. Maka sahabat yang ada di sekeliling beliau, ini ngapa Nabi ini nggak ngasih ke kita? Biasanya beliau selalu berbagi bersama kami, bersama kita. Maka tanya, kenapa ya Rasulullah? Masam rasanya itu. Kalau kamu saya kasih, kamu nggak bisa menahan raut masam wajah kamu, sehingga tersinggung orang itu. Jadi menjaga perasaan orang nggak tersinggung itu berat sekali. Berat sekali. Antum pernah dengar enggak namanya Hatim Al-Ausam? Seorang wali besar pada zaman tabi'in namanya Hatim Al-Ausam. Hatim. Pak Hatim Pulau Pelas lain. Pak Hatim. Itu Hatim. Diganti namanya Hatim. Ya, Al-Ausam itu apa? Yang tuli. Kenapa seperti itu? Dia tuh sebenarnya bukan wali, itu belum. Pernah suatu hari dagang, tiba-tiba datang ibu-ibu belanja, kentut. Seorang wanita yang fitrahnya pemalu itu kentut depan laki-laki, bayangkan. Itu gimana tuh, merah wajahnya. Tiba-tiba ibu itu mengatakan, berapa harganya ini? Maka dia mengatakan, irfa' sautaki, keraskan suaramu saya dengar. Berapa harganya ini Pak? Irfa'i sautaki, keraskan lagi suaramu saya dengar. Maka ibu tadi mengatakan, wah budak dia nih, gak dengar kentut saya. Nah, untuk menjaga perasaan, padahal dengar sekali, nyaring suaranya. Itu akhirnya karena dia menjaga perasaan seorang wanita, dan dia itu pura-pura tuli sampai ibu itu meninggal dunia. Bukan cuma pura-pura semajelis, setelah itu besok enggak. Kalau gitu berarti dia tahu kemarin cuma pura-pura. Enggak, itu langsung tuli sampai beliau meninggal dunia, ibu itu. Pura-pura tuli. Orang datang, apa? Nggak dengar saya. Oh, jangan. Supaya ibu itu mengira kalau dia memang betulan tuli, gitu. Nah, sampai ketika itu beliau tidur malam, terdengar suara dalam mimpinya, wahai Hatim, karena engkau menjaga perasaan seorang hamba Allah, hari ini Allah angkat engkau menjadi walinya. Jadi kita ini kadang-kadang harus punya amalan yang seperti itu, sehingga jadi wali, ya gitu deh Pak. Insyaallah ya. Paling murid. Hatim Al-Ausam. Dia mentes pada seorang ulama yang itu kaya raya, terus dia ini pada saat itu dia belajar wudu sama ulama itu. Ulama itu kan ulama dunia. Jadi pada saat itu belajar wudu, diajarkanlah wudu. Tapi pada saat dia disuruh wudu, dia basuh wajah 4 kali, tangan 4 kali. Dimarahi oleh ulama itu. Kenapa untuk saya ajarkan 3 kali, kenapa 4 kali? Saya menggunakan air berlebih 1 aja Anda marah. Gimana Anda menggunakan harta yang banyak ini adanya kepentingan dunia antum saja, gitu kan? Sementara kita untuk kepentingan akhirat. Satu belasan saja tambahan dimarahi oleh antum. Allah. Gimana antum menggunakan harta berlebih-lebihnya? Jadi dia menginginnya secara hikmah. Ini para ulama zaman dulu, para wali zaman dulu, kadang dakwahnya itu bil hikmah. Tidak dengan lisan, tapi dengan hal, dengan sikap. Karena dakwah yang lebih menimbulkan hidayah itu dengan hal, dengan akhlak, dengan sikap. Itu pernah dengar ya, namanya Abu Nawas ya? Pernah dengar ya? Abu Nawas itu alim itu enggak Pak. Cuman dakwahnya luar biasa, dengan logika, dengan sikap, dengan hal. Pernah suatu hari, dia mengatakan, dia ini sukanya kontroversi, sukanya itu apa? Kontroversi. Pokoknya yang orang lain tuh enggak nalar lah di otaknya itu. Pernah suatu hari dia ngomong di majma', ngomong di depan banyak orang, ana aghna minallah. Saya itu lebih kaya dari Allah. Bayangkan. Allah sudah Al-Ghani, zat yang maha kaya.
Ada orang ngomong, ana aghna minallah, saya itu lebih kaya dari Allah. Sehingga orang heran, gila Abu Nawas ini. Dan dia mengatakan, ana uhibbul batil wa ana akrahul haq. Saya itu mencintai perkara batil dan membenci perkara hak. Kata siapa? Abu Nawas. Sekarang tebak, apa maksud saya? Yang bisa nebak, saya kasih hadiah. Tapi yang tidak bisa nebak, kasih saya hadiah. Maka ketika itu bingung orang, mencintai perkara batil, membenci perkara hak, dan dia mengaku lebih kaya dari Allah, mengaku lebih kaya dari. Maka tiba-tiba datang Harun ar-Rasyid, ikut tebak-tebakan. Ikut apa? Tebak-tebakan. Kalah Harun ar-Rasyid, kasih hadiah Abu Nawas. Ya udah, saya nyerah. Apa maksudnya? Ana aghna minallah. Kata Abu Nawas, saya lebih kaya dari Allah. Iyalah, kalau saya punya anak, Allah enggak punya. Saya punya istri, Allah enggak punya. Tanya siapa? Abu Nawas. Jadi tauhid itu dikemas dalam bentuk yang lucu gitu. Sehingga orang mudah memahami gitu. Allah Al-Wahid, zat yang Maha Esa, enggak punya anak, enggak punya istri, sehingga saya lebih kaya dari Allah. Lebih apa? Lebih kaya. Dia mengajarkan tauhid dengan logikanya gitu. Dengan apa? Dengan pinternya. Kemudian ana uhibbul batil, ana akrahul haq. Saya membenci perkara hak. Kok bisa ada orang benci perkara hak? Ya, mati itu hak dan saya benci. Mati itu hak dan saya tidak suka. Saya belum siap mati masalahnya, kata beliau. Dan kita tahu ana uhibbul batil, saya cinta dengan perkara batil, perempuan itu batil, harta itu batil, tapi saya suka. Semua kita suka. Kalau kata Harun ar-Rasyid, itu mah enggak mutok, saya pun suka. Jadi dakwahnya dengan logika, dengan candaan, dengan kepintaran. Masya Allah. La ilaha. Orangnya lucu. Pernah suatu hari itu dimarah orang. Datang hujan, dia kehujanan. Orang-orang marah. Wahai Abu Nawas, kenapa kamu lari? Bukankah hujan itu rahmat Allah? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Turun dari langit itu air yang berkah, air yang berupa rahmat. Sehingga itu rahmat. Mengapa engkau lari dari hujan? Bukankah itu rahmat? Daripada injak-injak rahmat, saya mending lari daripada injak-injak rahmat. Jadi orang tuh ketawa semua, ya Allah, ini orang. Pokoknya ilmu apapun runtuh depan dia. Kalah debat. Jadi Masya Allah.